Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang kami muliakan Ketua Masjid Taqwa beserta kepengurusan, kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza, karena kami pada tahun ini masih diberikan kesempatan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan taklim. Rasa-rasanya ini tahun yang kesekian. Kami bisa mendoakan mudah-mudahan ketua maupun segenap kepengurusan senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan masjid kita ini tambah makmur. Amin Allahumma amin. Para alim, para ulama, para imam, para kiai, para asatidz yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu, jemaah sholat Isya dan Isya Tarawih, yang mudah-mudahan kita semua juga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, beberapa saat yang lalu pernah ada yang bertanya kepada kami, Ustadz, bagaimana dengan saudara-saudara kita sesama muslim yang di bulan Ramadan ini tetap bekerja, tetapi pekerjaan mereka ini bukan pekerjaan yang mudah, bukan di dalam ruangan seperti guru mengajar, bukan seperti karyawan di dalam ruangan yang tertutup, tetapi mereka ini bekerja di tempat yang terbuka, terkena sinar matahari langsung. Pekerjaannya berat, susah. Katakanlah misalnya, mohon maaf, pengayuh beca, atau misalnya buruh bangunan, atau misalnya kuli panggul, yang mereka ini sulit untuk bisa beribadah puasa seperti kita. Apakah terdapat keringanan bagi mereka yang keadaannya seperti ini? Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, ada kaidah di dalam syariat kita ini. Yang pertama disebut dengan azimah. Azimah ini adalah suatu ketentuan hukum Allah yang ditentukan di awal, berlakunya secara umum. Jadi contohnya misalnya sholat itu wajib berdiri, atau misalnya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ini berlaku umum bagi siapa saja. Ini namanya azimah. Tetapi selain kaidah azimah ini, ada yang namanya ibu bapak ar-rukhsah. Ar-rukhsah ini adalah hukum Allah yang sifatnya disesuaikan dengan keadaan pribadi masing-masing. Ya, disebut dengan ar-rukhsah, hukum Allah yang datang kemudian, yang sifatnya menghukumi suatu syariat, datang setelah azimah ini, dan sifatnya ini menyesuaikan dengan keadaan masing-masing. Inilah Masya Allah bijaksananya Islam, ya. Jadi misalnya tadi azimahnya itu bahwasanya sholat itu wajib berdiri, sehingga tidak memiliki pilihan kita untuk selain melaksanakan dengan berdiri pada waktu sholat fardu. Tetapi ketika ada pribadi yang kakinya sakit atau kepalanya pusing untuk berdiri, maka dia dapat melakukan sholatnya dalam keadaan duduk. Nah, ini ar-rukhsah namanya, karena keadaan pribadi dia tidak bisa disamakan dengan umumnya kaum muslimin. Sebelum sholat wajib berwudu, ya, air tersedia. Nah, ini
hukum yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala di awal, bahwasanya ketika hendak berwudu harus dengan air kalau air itu tersedia. Tetapi dalam keadaan pribadi masing-masing, ada sebagai kaum muslimin mungkin dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa berinteraksi langsung dengan air, maka dia dapat menggunakan fasilitas tanah atau debu yang suci, disebut dengan tayamum. Ini al-rukhsah. Sholat itu dikerjakan 5 waktu, tetapi bagi sebagian kaum muslimin yang keadaan pribadinya safar dalam perjalanan, maka ada ar-rukhsah untuk bisa menjamak sholatnya. Nah, jadi inilah hukum jamaah yang dimulakan oleh syariat Islam ini. Pada prinsipnya tidak mendatangkan kesulitan sama sekali, ya. Baik secara umum pun, kalau nanti secara umum didapati kesusahan atau kesulitan, maka kita mendapati ada ar-rukhsah, ada keringanan yang sifatnya individualis. Nah, terkait dengan bahasan kita ibadah puasa Ramadan, maka secara umum ibadah Ramadan ini hukumnya wajib, maka tidak boleh kita meninggalkannya. Tetapi keadaan masing-masing kita yang berbeda-beda, maka ini menimbulkan sejumlah ar-rukhsah, keringanan-keringanan. Begitupun dengan saudara-saudara kita yang dalam keadaan yang berat, pekerjaannya sulit, maka dia bisa mendapatkan fasilitas rukhsah ini. Nah, hanya saja harus mengetahui bagaimana tata cara penggunaan rukhsah daripada ibadah Ramadan ini. Karena ini sering menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu, karena masih banyak kaum muslimin, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita yang masih bekerja dengan pekerjaan yang berat di bulan suci Ramadan ini. Maka bagaimana agar ia bisa mendapatkan rukhsah ini, yang lebih penting untuk kita sama pahami Bapak Ibu. Yang pertama, pekerja berat itu harus terlebih dahulu menjawab sejumlah pertanyaan, memastikan keadaan dia. Yang pertama, apakah pekerjaan yang ia kerjakan itu merupakan pekerjaan pokok baginya? Pekerjaan pokok ini dapat kita artikan Bapak Ibu adalah pekerjaan yang kalau tidak ia lakukan, maka dia tidak bisa memberikan nafkah bagi keluarganya. Kalau itu tidak ia cukupi, maka mungkin keluarganya tidak bisa makan, ya. Karena kita ini kan ada pekerjaan pokok, ada pekerjaan sampingan, ya. Pekerjaan pokok itu cukup memenuhi kebutuhan pokok kita, maka sisanya berarti pekerjaan itu terkategori sampingan. Maka kalau seandainya ia seorang buruh bangunan atau ia pengayuh beca, lalu ia jawab, ini satu-satunya pekerjaan saya Ustaz, maka itu pekerjaan pokok berarti. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak bisa memberikan nafkah istri anak saya. Lalu yang kedua, memastikan keadaannya, apakah pekerjaan tersebut dapat ditunda, dapat dikerjakan di malam Ramadan. Apakah pekerjaan tersebut bisa dikerjakan pada malam Ramadan saja sehingga tidak terkena panas matahari langsung, ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah, ya, kebetulan kami membimbing jamaah umroh, pernah satu waktu itu membimbing jamaah umroh di bulan Ramadan, ya. Sedang pekerjaan bangunan di baik di Madinah maupun di Mekah tetap dilaksanakan, dan itu tidak hanya dikerjakan di siang hari, semuanya dikerjakan di malam Ramadan, ya. Tetapi tentu butuh biaya yang sangat besar, butuh biaya yang tidak mudah, ya. Nah, kalau seandainya juga tidak bisa dikerjakan di malam Ramadan, maka pastikan keadaan yang ketiga, apakah pekerjaan tersebut bisa ditunda pelaksanaannya sampai dengan selesai Ramadan, ya. Tapi ia tetap bisa mendapatkan upahnya, ya. Dia kerjakan pekerjaan itu nanti di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah, ya, untuk ia dapatkan dulu upahnya. Oh, ternyata tidak bisa juga, berarti pekerjaan tersebut memang pekerjaan yang harus ia lakukan pada waktu itu juga. Pekerjaannya pokok, tidak bisa dikerjakan di malam Ramadan, tidak bisa dimundurkan pekerjaannya sampai dengan akhir Ramadan. Nah, kalau pekerjaannya berat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terbuka peluang orang tersebut atau yang bersangkutan tadi mendapatkan rukhsah Ramadan, ya. Tetapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tidak cukup sampai di situ,
orang yang pekerjaannya berat ini juga harus mengikuti tata cara untuk berbuka di siang hari Ramadan. Bagaimana caranya? Yang pertama, hendaknya orang tersebut tetap berniat untuk berpuasa terlebih dahulu. Ini yang kadang tidak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang pekerjaannya berat tersebut. Dia hendaknya berniat berpuasa dulu di malam Ramadan tersebut. Dia sahur seperti biasa dan dia berpuasa terlebih dahulu. Ya. Nanti sampai pada waktu mungkin dia bekerja, katakanlah ia buruh bangunan, ya. Dia telah berniat berpuasa malam hari, paginya dia sahur, lalu dia bekerja bangunan atau dia pengayuh becak, ya, sampai pukul 9 sampai pukul 10 siang atau pukul 11 siang dia tidak makan dan tidak minum. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat tergantung dengan kondisi fisik masing-masing orang. Maka ketika dia merasakan begitu beratnya, ya, bahkan ini sudah mengarah kepada sesuatu yang akan membawa mudarat baginya, maka pada waktu itu dia boleh membatalkan puasanya. Nah, ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi para pekerja ini harus puasa dulu, Pak. Ini kadang-kadang mentang-mentang besoknya begawi, mesen pula sama rumah. Bu, gak usah dibangunin sahur, ngapa? Besok begawi. Jadi dari malam lah tidak niat puasa, ini salah. Ya. Kapan pagi-pagi jam 6:30 nggak nyecel kopi sama roti ganding, oh Tanjung nggak puasa, tidak begawi belum, oh. Kapan sampai ke rumah yang nggak dibangun ini, kita rumahnya, Mang, hari ini dosa begawi dulu, Mang. Ngapo? Ini bahan-bahan belum dikirim, mau didepot. Oh, aku lah batal, salah deh. Mestinya dia itu berpuasa dulu. Ya, puasa nih yang seperti itu, puasa, dosanya batal. Nah, nanti Bapak Ibu, dia bekerja, kan misalkan ngecor atau ngaduk semen. Ya, jangan samakan fisik kita, Pak. Ada yang ngomong, ayolah aku gawe kuat lah, yo itu mungkin kuat. Ada yang kelimpungan, kalau aku terus terang Bapak Ibu, aku dosa lah aku gawe, enggak bawa matahari lagi pingsan, enggak. Masing-masing itu berbeda-beda. Ya. Nah, kapan ngaduk, mato tadi lah ini Pak apa? Ya jangan pingsan tuh. Nah, jadi bukan karena bekerjanya, tetapi karena berat itu yang menyebabkan dia boleh betul. Tidak digawekan, tidak makan di rumah, anak-anaknya makan, maka dia tetap bekerja. Ini baru jam 10, matola hitam-hitam, penglihatan ini Pak. Begawe kan jam 5, nah sudah, dia boleh batal. Lalu yang kedua, ini yang juga tidak boleh dilupakan oleh orang yang batal puasa karena pekerjaan ini Bapak Ibu. Dia harus menghitung berapa hari yang dia batalkan dan tetap wajib dia kodok ketika mungkin dia tidak bekerja. Jadi bukan berarti sudah Ustaz boleh batal, udah dari bayarnya betul. Jadi ketika dia batal karena dia bekerja Pak. Saya tentang ada Pak, saya kenal tukang yang mohon maaf, soleh sekali, ya, menjaga sholat fardunya, menjaga sholat sunat, ya, semampu dia berusaha untuk berpuasa. Dan saya yakin keimanannya ini kuat. Tapi memang berbeda Bapak Ibu. Kalau kita yang bekerja di kantor, ya, kita yang kerja di dalam ruangan, ya nggak sama dengan mereka yang langsung terkena sinar matahari. Sehingga ada 2-3 hari dia terpaksa harus membatalkan puasanya. Tetapi dia menggunakan cara yang seperti ini, maka tidak berdosa sama sekali. Karena dia memang harus menafkahi daripada keluarganya. Sedangkan tabungan, ya dia tidak memiliki untuk tidak bekerja pada bulan tersebut. Kecuali dia memiliki banyak uang tabungan, mungkin dia bisa tidak bekerja. Maka kalau dia tidak memiliki tabungan, maka pekerjaan dia lakukan. Nah, ketika dia batalkan puasanya itu, kita kasih tahu Bapak Ibu, dia harus menghitung berapa hari dia batal itu dan wajib hukumnya dia kodok. Kan tidak mungkin bertukang itu setahun 35 hari. Pasti ada hari-hari dia libur. Nah, pas libur itu wajib dia kodok. Kalau tidak kodok tetap berdosa besar. Nah, ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, mendekati lebaran ini, kaum muslimin banyak yang renovasi rumah untuk lebaran. Ada yang jadi kedua tingkat macam-macam, pokoknya ada yang ngedak segala macam. Nah, ada tukang yang begawe di rumah. Ibu bapak hati-hati, batal puasa ini
dosanya besarnya kalau tidak karena alasan syar'i. Ya, ibu-ibu, mohon maaf, mendekati Lebaran, belanja di pasar ini kan tidak darurat belanja di pasar ya, ibu, tidak pokok. Oh, keliling beli baju, beli kue, beli masubah segala macam, nastar ya. Kapan keliling pasar panas? No, yang jualan es tebu ini pak tidak lagi beberan. Awal-awal pakai beber, malah sudah ujung Lebaran tidak pakai beber lagi. Kapan terjenguk embun-embun itu, maka iman tergoda, batal. Dosanya besarnya bu. Ya, kalau ada seseorang yang membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja, maka meskipun ia bayar dengan berpuasa setiap hari seumur hidupnya untuk membayar satu hari yang dia batalkan dengan sengaja, maka belum cukup. Nah, kebayang nggak bu? Setiap hari seumur hidup puasa untuk bayar yang sikok tadi tidak cukup. Saking besarnya dosa wong yang batalkan puasa dengan sengaja. Ya, badan sehat, ya, segala macam. Kadang kita lihat, oh, di jalan di pasar-pasar merokok, ya Allah. Nah, untuk tukang-tukang kita yang bekerja di rumah kita, Bapak Ibu, hati-hati. Karena dosa orang batal puasa ini pajak juga kita boleh dosanya. Ya, jangan letak kasihan dia pegawai, tidak pajak Bapak Ibu. Ya, jangankan tukang bu ya, jangankan tukang yang tidak kakek hubungan dengan ibu-ibu ya. Suami nih bu ya, maaf nih, laki bu ya. Umpama kita tahu dia sehat, kuat badannya, dasar males deh, iman di rumah, tidak puasa. Siang-siang minta berkopi, haram ibu-ibu berkopi ya. Bu, ya, kata bapak, oh berkopi, gue puasa nih pak, pasti kata, semua kan dia sana, janganlah aku berdosa ya. Oh, satu lagi baik pakai alasan pula. Ini nih perintah laki nih harus ditaati istri. Iyo, kalau perintah dia ma'ruf, perintah itu yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini bulan puasa, mana puasa kubati kopi, tidak segalon kubati. Kalau di puasa tidak bisa. Nah, laki lagi tidak boleh mentaati bu. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf, ya, ada tukang pegawai di rumah belum pegawai. Lagi ngomong nih, Mang, di baru jam 8. Itulah Mang, lah ada bakwan, lah ada godo-godo, lah ada teh, lah ada kopi, segala macam. Maka namanya kami nak pegawai dulu. Astagfirullahaladzim, berdosa bu, berdosa besar gitu. Kita melak berdosa. Ya, jadi kalau aman jangan lo. Ya sudah, kapan kita pakai tukang bulan puasa ini Bapak Ibu, lepas makan tuh lah pokoknya. Kami bayar upah ya, ini bulan puasa pak, kami tidak nyiapkan apa-apa. Atau kecuali kita tahu tukang ini tukang yang soleh, tukang yang benar. Nah, kita juga dia puasa dulu. Puasa lang, puasa. Kapan jam 11 dia ngomong, oh iya bu, udah tahan bu, ini nggak pisan. Ya, kayak munduran kalau lanjut ke puasa ini, pilihannya aku berhenti pegawai, aku puasa ini yang kubatalkan. Nah, kalau aku berhenti pegawai, kaget corak yang mentah bu, tanggung. Nah, dibatalkan. Ya, nah maka baru boleh kita berikan makanan orang yang seperti tersebut ya. Kalau tadi dari awal setengah 8 udah kita video capek ida, panas belum, nggak bisa ke makanan, kita yang nyiap ke makanan melok berdosa dan dosanya besar. Nah, ini adalah yang dimuliakan Allah, hal-hal yang terkait dengan bagaimana orang-orang yang bekerja berat dan bagaimana bijaksananya Islam yang mengatur syariat Islam ini. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagi kita, bukan menghendaki kesukaran bagi kita. Kalau kita ada ilmunya, insya Allah bisa kita tetap melaksanakannya. Jadi kalaupun batal, dikodok, di luar Ramadan ketika tidak bekerja, dia bisa melaksanakan ibadah puasanya dengan mengkodoknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya yang menunjukkan Allah yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.